Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Ramadan yang saya cintai, perkenalkan sebelumnya nama saya Santi Nurmalasari sebagai moderator dalam acara Cahaya Kolbu hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sampai hari ini. Maka dari itu, sahabat TV Ramadan yang saya cintai, mari kita dengarkan tausiah yang pertama dari penceramah yang pastinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam diambil oleh si Abah. Yang jawab salam, saya doakan mudah-mudahan terhindar dari musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisabri ala musibah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Hadirin sahabat Cahaya Kolbu rahimakumullah. Dr. Muhammad Husain Al-Baghdadi, seorang ilmuwan berkebangsaan Irak, mengatakan secara garis besar Al-Quran telah mendeskripsikan kepada kita 3 makna dari sebuah musibah. Pertama, musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, musibah sebagai rahmat dan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan 3 makna musibah tersebut, kita perhatikan saat ini tanah air kita sedang menjerit, pertiwi kita sedang menangis, bahkan berbagai negara di penjuru dunia sedang terharu dan terpukul dikarenakan merebaknya wabah penyakit yang dikenal dengan COVID-19 telah menginfeksi jutaan umat manusia, bahkan ratusan ribunya menjadi korban jiwa. Akibat lain dari wabah tersebut, tidak sedikit orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan akibat dari wabah tersebut telah melahirkan kepedihan, penderitaan, dan menambah kesengsaraan karena dalam waktu singkat telah menghancurkan perekonomian. Na'udzubillah. Pertanyaannya, apakah makna dari sebuah musibah yang menimpa negeri ini? Apakah suatu ujian, ataukah suatu rahmat, atau bahkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagai jawabannya akan saya uraikan dengan landasan Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hadirin sahabat Cahaya Kolbu rahimakumullah. Dengan demikian kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya dosa dan maksiat dapat menyebabkan suatu bencana dan musibah. Akan tetapi tidak setiap bencana dan musibah itu berarti siksa dari Allah.
Ada juga musibah dan bencana itu sebagai rahmat dan penghapus dosa yang dilakukan oleh manusia. Pertanyaannya, bagaimana kesadaran manusia untuk menjauhi perbuatan maksiat saat ini dalam rangka menghadapi musibah yang terjadi? Kita tidak bisa menutup mata. Kasus demi kasus kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini, perzinahan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, bahkan binatang buas pun yang jelas-jelas dagingnya diharamkan untuk dimakan menjadi santapan lezat oleh manusia. Dan pantas jika ada yang mengatakan bahwa hal inilah yang menjadi penyebab munculnya wabah penyakit COVID-19. Saukibe dalam gumbaan syairnya mengatakan, bangsa-bangsa akan tegak berdiri apabila ditopang dengan akhlak karimah. Sebaliknya, bangsa-bangsa akan jatuh tersungkur, rusak binasa apabila rusak akhlaknya. Hadirin sahabat cahaya qalbu rahimakumullah. Uraian tadi dapat saya simpulkan, pertama, saat ini bangsa kita sedang tertimpa musibah dan bencana. Kita berharap mudah-mudahan musibah ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam rangka menghadapi musibah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dan dilindungi dari wabah ini, serta saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mati syahid dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan datangnya hanya dari diri saya pribadi. Sebelum saya tutup, piring pecah dibenturkan, dimarahi oleh ibu. Terima kasih saya haturkan untuk semua sahabat cahaya qalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada penceramah satu yang telah memaparkan materinya yang begitu sangat jelas. Tetapi manusia itu sifatnya pasti kurang puas, betul? Maka dari itu kita dengarkan tausiah yang kedua dari penceramah yang kedua yang tak kalah luar biasa. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, sampai tidak ada yang mampu akan menghitung kenikmatannya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat bertingkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Ihsan yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu." Ada dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh manusia. Apa itu sahabat Al-Ihsan? Yang pertama yaitu nikmat sihat, yang kedua yaitu nikmatnya waktu luang. Sahabat Al-Ihsan yang berbahagia, nikmat dan karunia yang paling besar yang Allah beri kepada kita sebagai manusia adalah waktu.
Al-Quran menggunakan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah atas nama waktu. Wadduha, demi waktu duha, wal fajr, dan juga demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ahantu syai', sesuatu itu penting dan juga bernilai manfaatnya bagi manusia. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan bahwasanya waktu diibaratkan seperti berlian. Jadi apabila Nadila beri sahabat Al-Ihsan dengan berlian, pasti sahabat Al-Ihsan akan menjaga waktu itu dengan sebaik-baiknya. Betul? Begitu pula dengan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita yaitu nikmat waktu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Agar kenapa? Agar waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Karena waktu memiliki dua karakter. Yang pertama, dia begitu cepat untuk berlalu, dan yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya yang telah Allah beri kepada kita, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Tentu pasti ada jawabannya, yaitu jawabannya terdapat pada Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan juga ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sahabat Al-Ihsan yang berbahagia, para mufassir menafsirkan pada Quran surat ayat ini yaitu dengan 3 isyarat. Isyarat yang pertama, kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini harus memiliki sebuah planning ataupun rencana. Karena apabila kita hidup di alam dunia ini tidak memiliki rencana ataupun planning, maka kita hidup akan sia-sia. Lalu isyarat yang kedua adalah setelah rencana tersebut telah direncanakan, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya dengan menentukan prioritas. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Lalu isyarat yang ketiga, ketika kita telah melaksanakan satu pekerjaan, maka carilah pekerjaan yang lainnya. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu diibaratkan seperti pedang. Apabila kamu tidak dapat menggunakan pedang itu dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan membunuhmu. Sahabat Al-Ihsan yang berbahagia, oleh karena itu kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini, apalagi kita masih menjadi pemuda dan juga pemudi penerus agama dan juga bangsa, jangan sampai kita terus membuang-buang waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, lakukanlah, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal hingga akhir kita telah mendengarkan ilmu-ilmu yang baru dari penceramah yang ke-1 dan ke-2. Tak terasa waktu sudah habis. Waktu itu sangat singkat. Umur semakin meningkat, ajal semakin dekat. Kanan kiri malaikat mencatat amal baik dan buruk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Saya Santi Nurmalasari selaku moderator mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban.